Halo Sobat Kabar Oto, berjumpa lagi di Kabar Oto on YouTube channel yang selalu menyajikan review mobil, motor, tips hingga modifikasi. Nah Sobat Kabar Oto, di bulan Oktober lalu Honda Prospect Motor menghadirkan mobil terbaru atau generasi ke-11 dari all new Honda Civic, yakni tipenya Civic RS. Nah Sobat Kabar Oto, seperti apa kemasannya? Simak. Nah Sobat Kabar Oto, seiring dengan banyaknya pilihan SUV dan masih bertahannya di kelas MPV, tapi Honda Prospect Motor masih sangat yakin all new Civic RS ini mendapat porsi yang cukup lumayan, terutama yang gemar dengan bergaya mobil sporty. Selain itu juga bisa juga dimodifikasi. Nah di all new Honda Civic RS ini untuk mereviewnya saya tidak sendirian. Nah, Sobat Kabar Oto, saatnya kita panggil Rio Fajar. Oke. Power Sob. Biasa. Aman. Aman. Gue minta tolong lagi nih. Oke. Ini mobil apa lagi nih? all new Honda Civic RS. Oh, siap. Gitu. Nah, gue minta pandangan lu soal mobil ini. Oke. Gue minta lu review nih. Soalnya pasti Sobat Kabar Oto menantikan. Penasaran banget kan? Nah, Dia betul. Ini generasi ke-11. detailnya kayak apa? Apa aja keunggulan? Oke lah, dia belum lama soalnya kan launching. Kalau awal kan dia hatchback keluarnya. Ya, habis itu jadi sedan. Nah, sekarang katanya cuma sedan doang nih. Tuh. Nah, tapi udah lengkap nih aksesori. Nah, itu dia yang bikin penasaran tuh sebenarnya Honda Sensing-nya itu. Nah, itu dia. Awal dia di Accord, bahkan terakhir di All New BRV. Sekarang masuk lagi di Honda Civic. Dibawa ke sini. Jadi biar pengendara yang muda-muda nih biar aman. Sampai rumah aman. Iya. Atau ke rumah pacar aman. Ke rumah pacar aman. Ke rumah pacar aman. Jalan dalam kota, jalan jauh aman terus. Juga. Gitu. Karena dibantu oleh Honda Sensing. Iya makanya. Harganya pasti sangat menarik nih angkanya nih. Harganya Di dia 567 juta. Makanya kita harus review dulu. Ada apa aja yang didapat. Baik itu fiturnya, kelengkapannya segala macam. Apakah nanti dengan harga segitu mobil ini worth to buy atau enggak? Gitu. Ini datangnya dari Thailand. Oh, CBU Thailand. Mudah-mudahan kalau banyak permintaan bisa. Nah, itu dia makanya deh. Kita lihat dulu dapat apa sih orang bayar 567. Oke. Dia dapat apa? Orang kan pasti mikir, oh, gue keluar duit segini nih, gue dapat apa sih? Nah, Nah, gue makin penasaran nih apa yang bakal lu ceritain soal. Iya dong. Karena Civic kan RS ini. dia hanya keluar satu tipe, RS doang kan? Iya, betul. Ya RS kalau di varian Honda pasti udah varian paling lengkap. Oke. Nah, itu dia Sobat Kabar Oto. Di sesi berikutnya akan dipandu oleh Rio Fajar untuk mereview All New Civic RS. Oke. Lanjut. Nah, Sobat Kabar Oto, ketemu lagi. Kita masih berada di area yang sama dengan lokasi kafenya Honda di Senayan Park, di Dreams Cafe-nya Honda. Sekarang varian yang dipajang di sini adalah All New Civic RS. Jadi kalau misalnya kita lihat Civic waktu awal muncul kan dia keluarnya ada varian hatchback. Nah, sekarang hanya ada di sedannya. Jadi kalau hatchback kan dia kaca belakangnya gabung sama bagasi, jadi keangkatnya bareng. Kalau yang di sedan jadi kaca belakangnya fix, yang keangkat hanya bagasinya doang. Apa aja yang baru? Banyak banget. Kita lihat dari depan deh. Jadi di lampunya ini dia udah kelihatan lebih tajam, lebih polos. Bakal lebih keren lagi kalau kita lihatnya nanti dari samping. Jadi kalau kita lihat dari samping nih, dia kelihatan tuh antara kap mesinnya agak lebih maju. Dan di bagian bawahnya bumper sama diffusernya dia juga agak lebih maju. Jadi lampunya tuh seakan-akan kayak dia lebih ke dalam gitu. Jadi
lihat kalau dari samping tuh lebih kelihatan agresif lah, lebih kelihatan galak. Khas seperti kalau kita ingat saudaranya yaitu si Honda Accord. Nah, itu lebih mirip-mirip, tapi lampunya dia lebih polos, LED-nya lebih nggak kelihatan gitu. Jadi kalau di Accord kan masih ada kayak kotak-kotak LED-nya, di Civic ini lebih kelihatan minimalis. Lampu semua udah pasti full LED, udah standar di mobil masa kini. Lampu kota, lampu kabut, lampu fog lamp, dia semuanya udah full LED. Plus ada DRL-nya ini. DRL-nya sih yang cakep nih. Dia kayak memperlihatkan kalau mobilnya tuh seakan-akan kayak lebih lebar gitu, karena dia ada di samping dan memanjang di atasnya. Salah satu fitur keren yang ada di All New Civic RS ini adalah, jadi kalau misalnya kita lihat mobil kan dia suka ada nozzle untuk semprotan wipernya tuh terpisah ya. Biasanya ada di dekat firewall sini. Nah, Civic Sedan ini dia gabungin nozzle wipernya itu di batang wipernya. Nah, kalau kita lihat di sini nih, dia ada semprotannya untuk di sisi kiri dan sisi kanan. Jadi dia nyemprotnya ke arah sini, ke arah kanan, sama dia ke arah sini. Jadi emang harusnya untuk pembersihan kacanya akan lebih maksimal karena airnya akan lebih merata tersebar di kacanya gitu. Kita ke samping, geser. Nah, kalau di varian RS ini yang baru selain tampilannya kan itu udah gampang banget dilihat ya. Itu adalah varian warnanya ini. Jadi ini warna baru di All New Civic. Jadi selain warna standar yang udah ada, silver, hitam, putih, ini namanya Ignite Red Metallic. Jadi warnanya baru ada di Civic generasi 11 ini. Seperti khas varian RS lainnya, kaca spion dia warnanya gelap, jadi lebih kelihatan sporty, dan sudah ada lampu sennya. Jadi lampu sennya dia tipis nih, jadi nggak terlalu kelihatan, minimalis, makanya kalau menurut gue sih jadi kelihatan lebih keren ya gitu. Terus sini kita lanjut lagi ke belakang. Nah, kita lanjut di belakang. Di tampilannya seperti bisa dilihat emang lebih minimalis dan polos. Jadi lampu LED-nya tuh bener-bener kayak garis gitu, dan bentuknya seperti kayak huruf L gitu ya di samping untuk lampu kotak dan lampu remnya. Dan nih emblemnya yang bikin dia kelihatan beda, RS. Seperti khas Honda lainnya, kalau RS itu seperti varian top of the line-nya kan paling tinggi. Dia karakternya kan emang lebih sporty, makanya dia dikasih rear spoiler ini. Jadi nah, rear spoilernya ini kalau kita lihat dia cukup kelihatan sporty lah, karena seakan-akan seperti terbelah di tengah gitu. Jadi di sisi sampingnya kiri dan kanan itu lebih tinggi, dan yang di bagian tengahnya dia lebih pendek gitu. Antena shark fin udah dikasih warna hitam juga sesuai sama karakternya RS. Jadi dari depan dia banyak aura gelap, termasuk dari samping dan di belakang sama antenanya itu di spoiler. Kita lihat nih kapasitas bagasinya. Nah, jadi kalau kita lihat bagasinya sih udah lumayan gede banget ya. Ini rasanya sih koper bagasi, 2 koper sih masih muat di area bagasi sini. Dan dia juga udah rata banget, hanya ada spakbor, jadi dia kolongan roda gitu. Dan fitur yang baru di Honda Civic ini adalah kalau misalnya kita butuh bawa barang yang lebih panjang atau lebih besar, kita bisa ngelipat jok belakangnya itu lewat ini. Nah, jadi ini kita lepas dulu penguncinya. Nah, cuman ini harus manual. Nah, kita dorong. Oke, nah jadi area bagasinya bakal jadi jauh lebih gede banget ke depan. Nah, ini kita bisa bawa barang nih. Kita buka. Ban serep ada di bawah sini. Nah, mungkin yang agak sedikit perlu jadi pertimbangan adalah ketika kita mengeluarkan uang 500 juta lebih, itu satu, biasanya kalau mobil mewah lain tuh dia punya ada pengait penguncinya nih. Jadi kita nggak harus megangin terus. Jadi papan ininya tuh kita cukup kaitan di sini. Nah, jadi kita bisa lepas, karena kan kalau nanti misalnya kita butuh tangan untuk ngambil bannya atau ngambil toolsnya, nah tangannya akan repot untuk megangin ini kan papannya kan. Nah, paling jadi pertimbangannya satu itu, soal ini papannya belum ada pengaitnya. Oke, paling di area bagasi sepertinya cuman itu doang. Oh, satu lagi nih, mungkin nggak kelihatan.
Tapi kita lihat di sini di bawah. Nah, di bawahnya yang biasa jadi dudukan speaker, dia juga bodinya kelihatan jelas banget. Kayaknya sih bakal lebih keren lagi kalau misalnya dari Honda tuh bisa tambahin semacam cover gitu. Gitu. Yuk, kita langsung masuk kayak ke dalam. Kita coba. Lanjut nih ke all new Honda Civic RS. Jadi masuk mobil, fitur terbaru dia namanya Honda Smart Keycard. Jadi kita dikasih ini nih semacam kartu, tapi dia sebenarnya buat kunci kontak bisa. Jadi mobilnya akan ngebaca, oh ini kartunya udah di dalam mobil, kita bisa langsung starter. Tapi dia kan punya fitur juga nih si all new Civic namanya Remote Engine Start. Makanya sama Honda dikasih lagi kunci biasanya gini. Karena kalau kita pakai kunci Smart Card ini, dia nggak ada tombol atau apa-apa nih, jadi dia hanya ngebaca, oh ini kuncinya ada di dalam mobil, jadi mobilnya bisa diaktifin. Kalau kita mau manasin mesin, nah kita butuh kunci yang remote seperti biasanya ini. Nah di bawah ini dia ada buat remote engine start, jadi kalau misalnya kita mau habis parkir siang panas-panas di udara terbuka, kita mau manasin mobilnya dulu, kita tinggal pencet tombol yang paling bawahnya ini. Jadi mesinnya akan nyala, tapi fungsi mobilnya akan nonaktif. Jadi untuk mengaktifkan mobilnya supaya kita bisa jalan segala macam, kita tetap mesti masuk ke mobil, kita pencet tombol start stopnya ini yang di sisi kanan. Jadi keren lah dan bikin praktis. Yang smart card-nya ini kita taruh di dompet biar nggak kelupaan. Nanti yang kunci ininya bisa kita bawa-bawa, dia bisa kerjasama gitu. Oke? Kita taruh di sini. Kita explore dulu nih di dalam. Tampilan dashboardnya kalau menurut gue lebih keren lah, lebih sporty. Satu, kalau misalnya ingat di saudaranya Honda HR-V, dia kan sisi AC-nya memanjang nih di sepanjang dashboard sini. Nah di Civic juga sama, tapi ditutupin lagi, ada seperti kayak heksagonal lagi nih. Nah ini bikin keren sih, dan arah semburannya juga kita masih bisa atur. Tapi fungsi AC-nya tetap maksimal, jadi kita bisa dapat rata banget di dalam. Aura interiornya gelap seperti khas RS, karena kalau sporty kan dia memang auranya lebih gelap gitu kan. Nah untuk speedometernya dia udah pakai layar monitor 10,25 inci memanjang gitu, jadi tampilan kecepatannya, RPM-nya dan semua fungsi kerja mesin kelihatan ada di monitor ini. Untuk infotainment dan fungsi telepon dan segala macamnya, dia ada monitor lagi di tengah. Dia pakai monitor 9 inci, udah kapasitif. Jadi kalau misalnya kita ingat di City Hatchback kan dia sama tuh monitornya udah kapasitif. Jadi kalau kita pencet-pencet gini, nggak ada jejak tangan nih biasanya di layarnya. Jadi lebih bersih lah. Kita bisa connect semua jenis koneksi udah lengkap, lewat Bluetooth bisa. Android Auto bisa, Apple CarPlay juga bisa. Tampilannya lengkap banget. Kita kalau mau nampilin kerja mesin sama seperti konsumsi bahan bakar atau jarak tempuh, kita bisa di sini juga. Tapi kita juga bisa tampilin di speedometer yang di tengah ini. Tinggal kita pilih aja tampilannya mau ke apa. Nah kalau di sisi kanan dia kan tampilannya untuk kecepatan, tapi di tengahnya kita masih bisa lihat apapun. Ini kayak sekarang kelihatan nih, jok sisi pengemudinya ada bebannya, artinya ada penumpang, jadi dia akan ngebaca dan akan memperingatkan connect ke safety beltnya, jadi dia ada safety belt remindernya juga. Terus kita bisa lihat maintenance olinya kapan harus diganti untuk mesinnya, dan tampilan untuk ke lane keeping assistant-nya. Nah ini nanti gue bahas terpisah lah bareng sama si Honda Sensing-nya. Sementara di tampilan sebelah kiri itu dia kan sebenarnya untuk RPM-nya, tapi kita bisa ubah-ubah juga, bisa untuk connect ke infotainment. Sebenarnya ini ada di USB-nya, kita bisa connect untuk ke Bluetooth, atau ada misalnya Android Auto, atau ke nyambung ke telepon. Nah itu connect, tampilannya nanti ada di speedometer yang di sisi kirinya. Ini semuanya udah full digital, jadi tampilannya bisa berubah-berubah. Nanti kita tinggal mainin, nah, seperti lewat tombol scroll ini yang di sisi kanan.
kita bisa kalau misalnya bulat bisa seperti ini, atau misalnya kita mau tampilannya bar gitu. Jadi ini keren nih, di RPM-nya dia tampilannya hanya dari 0, 1, 2 sampai 8, kecepatannya juga hanya memanjang ke atas gitu. Nanti kalau misalnya kita mau ada yang tampilannya bulat tapi cruising, nah ini kita bisa ubah-ubah lewat scroll yang di kanan ini. Setir juga pasti udah lengkap, tombol kontrol audio di sisi kiri, tombol kontrol untuk fitur safety-nya dia ada di sisi kanan. Ini cruise control juga. Di balik setir ada pedal shift, jadi transmisinya dia nyambung ke pedal shift yang ada di balik setir. Khas mobil Jepang, untuk tuas di sisi kanan untuk aktivasi lampu-lampu termasuk lampu sen, tuas di sisi kiri untuk aktivasi wipernya. Nah, wipernya juga dia udah ada auto, jadi kalau kita taruh di auto, dia akan ngebaca debit air yang turun di kaca dengan kecepatan wipernya sendiri, sapuannya. Di tuas sebelah kanan ini juga selain dia untuk lampu atau sen, di bagian luarnya ini dia ada kayak tombol. Kalau misalnya kita pencet, dia akan connect ke kamera yang ada di spion sebelah kiri. Nah, tampilannya ada di monitor yang tengah ini, kita bisa lihat. Jadi dia untuk meminimalisasi blind spot, jadi kita lihat area di sisi kiri mobil tuh ada kendaraan lain atau ada objek atau ada hambatan, kita bisa aktifin kameranya lewat tombol yang ada di tuas sebelah kanan ini gitu. Terus lanjut kita ke posisi duduk. Jadi sedan, harusnya orang yang beli Civic dengan duit segitu pasti logikanya sih dia nyetir sendiri ya, karena emang mobilnya enak gitu loh. Jadi posisi duduknya akan dibikin se-ergonomis mungkin. Udah pasti joknya nyaman, karena joknya sendiri bahannya kombinasi kulit sama suede nih. Jadi di bagian tengahnya dia ada suede, di bagian samping sama belakangnya dia udah full kulit. Untuk nyari posisi duduk, dia udah elektrik 8 arah, jadi ada di tombol yang di sebelah kanan jok ini. Nah, itu kita bisa atur arahnya. Posisi duduk termasuk senderan dia udah, joknya udah elektrik, termasuk untuk nanti setir dia udah tilt steering. Nah, itu enak banget. Jadi dan teleskopiknya lumayan jauh nih. Jadi kita kalau tangannya panjang kita bisa deketin lagi ke arah speedometer, kita kunci gitu. Ruang kaki sama ruang kepalanya jadinya otomatis lebih lega. Nah, sebagai sedan sama nih, ruang kepalanya menurut gue juga agak lega karena dia jaraknya tuh agak lumayan jauh ya, 5 jari lebih nih. Walaupun nuansa interiornya gelap, jadi kelihatannya emang lebih sempit. Tapi sebenarnya kalau kita bandingin jaraknya dengan postur gue yang 172 cm dengan duduk di posisi ideal, nah ini ruang kepalanya masih terbilang lega lah gitu. Salah satu fitur yang jadi unggulan juga di Civic, nah dia AC-nya dia udah full digital. Untuk kontrolnya, jadi kita tinggal pencet untuk aktivasinya lewat tombol yang tengah. Dan dia sudah dual zone, jadi suhu di sebelah kiri sama suhu di sebelah kanan kita bisa atur nih. Kalau misalnya pengen lebih dingin, kita taruh misalnya di paling rendah tuh low, di penumpang kiri, biar dia nggak masuk angin. Kalau naik mobil ini, kita taruh lebih hangat lagi, taruh di suhunya lebih tinggi. Gitu. Nanti semua kontrolnya bisa dilihat di sini. Untuk pengatur arahnya juga, mau ke kaki, mau ke arah kepala atau ke arah jendela, dia lewat tombol yang ada di kanan ini. Storage-nya nggak terlalu banyak karena dia juga ya awalnya kan sedan bukan untuk bawa barang, tapi udah mencukupi banget. Di bagian tengah ini di depannya tuas transmisi dia masih ada storage yang lumayan untuk naruh gadget atau smartphone, tapi sayangnya belum ada wireless charging. Kalau di Accord dia udah ada nih. Dan kalau di tengah dia ada cup holdernya 2, kita bisa taruh botol minuman di sini. Dan kalau storage lain ada di trim pintunya, di trim pintu dia kita bisa taruh ada cup holder lagi dan ada storage yang lumayan gede. Kalau misalnya kita menaruh gadget, iPad ataupun handphone, kita bisa taruh di sini juga. Lanjut ke fungsi berkendaranya. Kita coba, nggak bisa nyoba nyetir, tapi kalau dari data spek, All New Civic dia udah pakai mesin sama seperti saudara-saudaranya yang lain karena biar praktis dan efisien. Seperti di CR-V turbo, di Accord yang baru juga turbo,
ini pakai mesin L15, jadi bloknya masih mirip bahkan dengan saudara-saudaranya yang lebih kecil seperti di Honda Jazz dan City Hatchback, tapi dia udah pakai turbo, jadi kode mesinnya L15DB. Bedanya lagi adalah dia cylinder headnya sudah DHC dengan mesin berkapasitas 1500 plus turbo. Di atas kertas tenaganya sekitar 175 dk dengan torsi 240 Nm, dan itu mirip-mirip seperti CR-V sama di Accord juga. Dengan bodi lebih compact, harusnya mesinnya akan lebih enak, tapi nanti bakal kita cobain kalau misalnya kita dapat kesempatan untuk nge-review test drive-nya langsung gitu. Oh ya, dari mesin itu dia pakai gearboxnya CVT, jadi udah nggak ada percepatan lagi, walaupun ada pedal shift, tapi pedal shiftnya dia seperti virtual, hanya seperti kayak nahan di RPM-nya aja, bukan pedal shift untuk seperti kita kayak naik gigi ada percepatannya gitu. Karena kalau di CVT kan dia sebenarnya kayak linear gitu aja kan. Di belakang tuas transmisi ini ada mode berkendara, drive mode. Jadi kita bisa pilih nih, kita bisa normal atau bisa sport atau ada econ. Jadi kalau misalnya econ, tampilan speedometernya akan lebih keren tuh, jadi dia lebih hijau-hijau gitu dan berwarna kan speedometernya, jadi kelihatannya lebih green banget lah, kita lebih ramah lingkungan. Kalau misalnya masuk ke sport, di jarum RPM-nya sama di jarum kecepatannya dia auranya langsung berubah jadi agak merah-merah gitu. Kalau normal tampilannya biasa, putih polos biasa gitu. Nanti kita coba mesinnya kalau udah langsung test drive mobilnya. Yang penting kalau duduk di depan mobil Civic kita pakai untuk kita pakai sendiri, kita nyetir sendiri, rasanya kalau posisi duduk udah ergonomis banget dan ideal banget kita, karena kan dia udah elektrik juga dan lebih praktis dan apa ya, mudah banget dipakai gitu loh. Jadi semua tombol dan semua kontrol yang ada di depan itu terjangkau banget sama tangan. Fitur juga udah lengkap, infotainmentnya lengkap banget, bisa connect ke segala macam gadget. AC udah dual zone, kita bisa atur suhu kiri dan suhu kanan sendiri terpisah. Tampilan speedometernya juga udah keren, dan di tombol kontrol di setir juga udah lengkap, kita bisa atur segala macam. Ini baru kita bahas ke Honda Sensing-nya, karena Honda Sensing ini baru ada di Civic yang sekarang ini. Ada apa aja sih di Honda Sensing? Jadi gini, di Civic ini dia tanam fitur yang keren banget menurut gue, karena bikin pengendara dan penumpang di dalam tuh bener-bener safety gitu ya. Namanya Honda Sensing, udah ada di Accord, udah ada di BR-V All New, terus sekarang ada di Civic nih. Cara kerjanya dia pakai berbagai macam sensor dan radar. Sensornya salah satu ada di sini, jadi di bagian depan kaca spion ini dia ada semacam radar, dan ada radar juga sensor di bumper depan. Jadi di bumper depan tuh ada sensor untuk ngeliat ke depan. Konsep kerjanya dia punya 6 fitur yang mereka kayak saling melengkapi. Yang pertama itu ada collision mitigation system, terus ada adaptive cruise control, terus ada lane keeping assist, terus ada road departure mitigation system, terus ada auto high beam, dan yang terkini adalah lead car departure notification. Jadi konsepnya dia kalau misalnya mobil di depan udah jalan, dia akan kirim notifikasi nih, ayo udah jalan. Jadi dia semacam peringatan supaya kita driver tuh nggak gampang ngantuk. Dia ngirim notifikasi, dia akan ngebaca jarak di mobil depan berapa. Ketika mobil depan bergerak, dia akan ada notifikasi di speedometernya gini. Kalau yang lain kita udah pernah bahas, jadi seperti auto high beam, dia akan ngebaca lampu, jadi supaya misalnya kalau misalnya di area depan gelap nggak ada mobil, dia bisa lampu jauh. Tapi kalau misalnya ada mobil dari arah berlawanan, lampu jauhnya akan otomatis off supaya tidak menyilaukan pengendara yang dari arah berlawanan itu. Terus kalau lane keeping assist kan sama seperti kita ngejagain trek tetap di jalurnya supaya kita tetap ada di jalur masing-masing. Dan untuk di adaptive cruise controlnya ini, jadi kalau kita aktifasi cruise control lewat tombol yang ada di kanan ini, dia ada low speed follow. Jadi kalau misalnya semacam otonomus gitu, jadi di kecepatan rendah misalnya lagi macet-macetan gitu, kita sebenarnya nggak harus injek gas sama rem lagi.
Jadi mobilnya dia akan ngebaca mobil depan jaraknya berapa, dia akan tentuin jaraknya supaya tetap aman. Kalau mobil depan jalan, si Civic ini dia bisa ngikutin dengan sendirinya gitu. Jadi emang Honda Sensing ini menurut gue sedikit lagi dia akan mencapai ke mobil otonomus. Jadi fiturnya udah dibikin selengkap mungkin, dia udah bisa ngebaca, ada blind spot warningnya juga, terus ada lane keeping assist-nya. Jadi makanya kalau kita stay di marka jalan, dia akan normal aja. Tapi kalau misalnya kita ngedeket ke marka jalan, nah dia ada peringatannya lagi nih di setir gitu. Jadi emang benar-benar bikin kita sebagai driver itu lebih aman banget dan lebih praktis sih yang pasti, apalagi kalau misalnya di kota-kota besar kayak Jakarta, Surabaya ataupun Medan yang lebih yang ada macetnya. Nah itu dengan low speed follow-nya bikin praktis karena nggak harus terus-terusan kita injek pedal gas ataupun injek pedal rem gitu. Nah udah lumayan lengkap fiturnya, mulai dari fitur infotainmentnya, fitur AC-nya, kenyamanannya, termasuk mesin. Kita cobain deh, siapa tahu yang beli Honda Civic ini dia mau jadi pengusaha, duduknya di belakang aja. Yuk, di belakang ada apaan? Oke, mantep, masuk di belakang all new Civic RS. Posisi duduk ini khas sedan banget ya, dan bagian sandarannya dia udah agak lebih rebah, jadi emang posisinya enak banget, nggak bikin cepet pegel gitu. Jok udah dilapis kulit ya, sama kayak depan, dia kombinasi juga kulit sama suede di bagian tengahnya, dan sudah disediakan armrest. Nah, armrestnya ini ada cup holdernya 2, jadi kita bisa lebih nyaman. Dan posisi armrest yang di pintu juga udah nyaman banget karena dia pas banget sih kalau dengan tangan gue. Ruang kaki masih sama lega, posisi jok depan belum diubah dari postur tadi gue nyetir. Dia masih jauh banget, dengkul masih jauh banget, masih ada 1 jengkal, dan di bawah jok depan juga kaki masih bisa masuk, jadi emang posisinya bisa agak selonjoran banget. Posisi punggung juga enak dan udah ada headrest juga kan, jadi di headrest ini kita bisa atur tingginya, jadi tergantung postur badan. Nah, lalu headroomnya masih lumayan, masih ada 5 jari mentok sama plafon, tapi balik lagi mungkin sama kayak di depan. Sebenarnya posisi headroom, ruang kaki, dan di belakang tuh kabin tuh sebenarnya lega banget, tapi mungkin karena warnanya gelap jadi kelihatannya kayak lebih sempit aja sih sebenarnya. Fitur kenyamanan udah disediain kisi AC untuk penumpang belakang, jadi di bagian tengah sini kita bisa atur, bahkan bisa dimatiin walaupun AC-nya masih ngikut dari depan. Dan sudah disediakan soket USB 2 unit, jadi kalau misalnya kita mau bawa gadget, kita mau ngecharge, kita bisa colok langsung ke soket USB yang ada di bagian bawahnya kisi AC itu. Storage-nya masih sama, di belakang jok ada storage buat naruh mungkin berkas atau majalah atau koran kalau misalnya kita masih mau baca. Lalu di bagian trim pintu masih ada cup holder juga. Jadi kita bisa taruh botol minum di sini dengan sedikit, ya kalau misalnya handphone kayaknya lebih enak taruh di armrest yang di tengah ini. Gitu. Oke, udah cukup nyaman di belakang. Kita explore lagi yang lainnya. Lah, ada dia. Nah, tadi kan lu udah keliling nih sampai ke bagian dalam. Keren ternyata lo mobilnya. Nah, itu dia. Warnanya juga jarang-jarang nih, warna merah begini kan. Kan ada 4 pilihan warna. Iya. Cakep-cakep. Ini merah yang paling cakep. Ignite Red. Nah, betul. Dicampur sama warna hitam. Mulai dari depan, pelek, spion, sama belakang. RS. Khas RS. Jadi Honda tuh selalu bikinnya dia ada aksen-aksen sporty gitu. Nah, menurut lo dengan kemasan ini didatangkan dari Thailand dengan harga 567. Nah, kata lu tadi awal kan bilang worth it nggak nih buat konsumen Indonesia? Betul. Balik lagi. Ya. Kalau worth it atau enggak dengan fitur yang ada dan kenyamanan atau karakter handling sporty khas Civic. Jadi kalau kayak di Civic sebelumnya
gue udah beberapa kali nyobain, emang dia karakternya kan lebih sporty banget, jadi enak lah buat dipakai nyetir sendiri gitu ya. Oke. Tapi memang agak sedikit mungkin minusnya itu hanya di perintilan. Jadi kalau kita misalnya buka kap mesin, jadi kelihatan mesinnya tuh kayak ada kabel, ada mesin. Harusnya ada akan cover. lebih keren kalau misalnya ada covernya dikit lah. betul. Kita taruh misalnya kayak di spakbor itu di fender. Nah itu antara fender sama besi spakbornya itu kalau bisa ada covernya. Terus kayak di bagasi juga hanya minor lah, nggak gede di bagasi. Kalau misalnya kita tutupan ban serep tuh kita bisa ada pengaitnya, jadi Oh, ya, tadi lu jelasin ya, ada Jadi gantungannya. kita kalau mau keluarin ban serep atau segala macam tuh tools, kita nggak usah megangin tutupnya lagi. Jadi dua tangannya bisa konsentrasi ke Dua tangan bisa ngambil bannya. Sisanya dengan fitur yang ada, dengan kelegaan kabin, dengan AC, dengan Honda Sensing-nya yang hampir mirip mobil otonomus karena dia bisa jalan sendiri kalau lagi pelan kan. Betul. Cruise control juga udah adaptif. Jadi kalau kita aktifin cruise control, ya dia akan ngikutin mobil depan tuh. Kalau di mobil depan ngurangin kecepatan, Ya. si Civic juga dia pasti bisa ngerem. Tapi Wah, canggih juga berarti. belum kita buktikan. Oke. Nanti kita buktikan kalau kita udah test drive. Aku penasaran juga gua. Penasaran. Betul. Nanti kalau ada sesi test drive-nya, baru kita oprek bener. Apakah benar dengan fitur Honda Sensing yang ada, kita sebagai pengemudi tuh bener-bener dimudahkan dan dibikin praktis. Karena kan konsepnya, kayak tadi gue bilang di dalam, itu sebenarnya driver jadi kayak lebih praktis, nggak usah, dan lebih aman yang pasti. Karena kan ngeliat kiri kanan udah dibantu sama teknologi. Oke. Ke depan untuk ngejar kecepatan juga dia udah adaptif tuh kontrol. Ya. Kayak gitu, nanti kita tinggal buktiin di jalan. Dan apakah mesin barunya ini dengan kepala silinder udah DHC, betul. plus turbo sama seperti Accord, apakah dengan bodi sedan kayak gini konsumsi bensinnya akan efisien atau enggak gitu. Tapi dengan harga 567 dengan fitur yang ada sebenarnya worth to buy. Cuman paling minor aja. Biasanya ya kalau gue keluarin duit 500 juta, aduh buka kap mesin masih Kosong. masih kayak ngelihat berantakan gitu, ada kabel segala macam. Buka bagasi juga belum ada covernya. Nah itu cuman minor lah. Oke, ya mudah-mudahan ke depannya atau bisa dilengkapi oleh Honda. Bisa dilengkapi ya. Tapi harus pesannya ke Thailand. Harus pesan ke Thailand, bener. Karena jauh ini kan banget. CKD dari Thailand. CKD makanya. CBU. CBU dari Thailand, Sobat Kabaroto. Nah, itu dia Sobat Kabaroto. Pasar sedan ini Pasar sedan kian medium meriah lah. ini. Betul. Kian meriah. Dan yang pasti teknologi udah makin canggih nih. Teknologinya. Teknologi premium dibawa semua ke sini. Iya, udah makin canggih. Jadi mudah-mudahan banyaknya teknologi keselamatan ya membuat mobil ini jadi makin murah lagi. Nah, betul. Kedepannya nggak banyak korban. Betul, kecelakaan. karena sebentar lagi regulasi yang rendah karbon, LCV kan mau berlaku. Betul. Jadi dengan kapasitas mesin kecil, dengan emisi yang rendah, moga-moga pajaknya juga bisa lebih rendah Nah, lagi. itu dia Sobat Kabaroto. Nah, itu dia Sobat Kabaroto. Review seputar all new Honda Civic RS Ya. yang didatangkan dari Thailand. oleh Honda Prospect. Honda Prospect Motor. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa klik like dan subscribe. Dan Kita ada juga sosmednya. ada sosmed banyak. Di TikTok kita main, Oke. di Facebook kita ada, di Twitter juga ada, Betul. di Instagram apalagi harus ada. Betul. Tetap di Kabaroto kan ya? Tetap di kabaroto.com. Oke. Sampai jumpa Sobat Sampai Kabaroto. jumpa. Dah.